Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Gimana kabarnya jemaah musalla? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keistiqomahan, keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang apa kemarin ya? Ya? Salat sunnah ya. Hal-hal lain dalam salat sunnah. Di antaranya salat tarawih, kemudian salat witir dan lain-lain. Jadi pada intinya salat malam itu yang sehari-hari kita kerjakan ya, yang sering kita namakan salat tahajud. Ketika di Ramadan, salat malam itu yaitulah salat tarawih. Sebenarnya itu. Jadi sebenarnya kalau sudah salat tarawih tidak perlu lagi salat tahajud. Cukup sholat tarawih. Tapi bagi yang mau tambah lagi, meskipun tadi sudah sholat witir, boleh nggak dia sholat tahajud malamnya? Bangun tidur? Boleh ya. Lagi-lagi sholat itu tidak ada larangan. Mau tambah lagi habis sholat witir silakan ya, mau sholat malam ya. Tapi baiknya sholat witir itu penutup. Dan kalau sudah sholat witir, terus dia malam bangun tahajud, nggak perlu witir lagi. Karena ada hadis la witroni fi lailatin, tidak ada witir, tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi sebenarnya sholat tahajudnya itu ya sudah, itu sholat tarawih. Bahasa tahajud itu bahasa yang disematkan untuk sholat malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu hukumnya wajib bagi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan untuk umatnya adalah sunnah. Itu sholat tahajud. Kalau kita timbang-timbang mana yang lebih utama, sholat tahajudnya atau sholat tarawihnya atau sholat witirnya, maka untuk hamba Allah, khususnya untuk umat Rasulullah, yang lebih ditekankan sebenarnya sholat witirnya. Banyak hadis penegasan tentang keutamaannya sholat witir, sampai-sampai di salah satu madhab, khususnya madhab Hanafi, sholat wajib itu dalam sehari ada 6 waktu. 5 waktu sholat fardu, tambah 1 sholat witir. Sedangkan jumhur ulama sholat wajib itu ya 5 waktu saja, tanpa sholat witir. Artinya apa? Kedudukan sholat witir itu sangat kuat setelah sholat fardu. Jadi bukan sholat tahajudnya. Karena sholat tahajud itu wajib bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sunnah untuk umat Rasulullah. Tapi yang ditekankan itu witirnya, bukan tahajudnya. Kenapa? Kalau kita buka di kitab Riyadhus Shalihin ya, yang versi Indonesia, itu penulisannya secara urut, itu hadis-hadis ketika disebutkan keutamaan sholat malam, tidak ada yang dikaitkan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penekanannya.
Tapi ketika membahas witir, Rasulullah membangunkan istrinya Aisyah radhiyallahu anha untuk melaksanakan sholat witir. Jadi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sholat tahajud itu nggak dibangunin Aisyah, nggak dibangunin. Sampai Rasulullah itu sholat, yang Aisyah radhiyallahu anha itu tidur, kakinya itu selonjoran di tempat sujudnya Rasulullah. Itu nggak dibangunin. Tapi begitu masuk mau sholat witir 1 rakaat, keluarga Rasulullah dibangunkan. Maksudnya istri Rasulullah dibangunkan untuk sholat witir. Jadi penekanan sholat witir. Begitu juga Rasulullah saking perhatiannya kepada sholat yang 1 rakaat ini, beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Umar, mata tutir?" Wahai Umar, kapan kamu sholat witir? Jawaban Umar radhiyallahu anhu apa? Aku witir setelah bangun tidur. Artinya di pertengahan malam. Kemudian ditanyakan juga ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ya Abu Bakrin, mata tutir?" Wahai Abu Bakar, kamu kapan sholat witirnya? Beda dengan Umar yang istilahnya lebih muda usianya, Abu Bakar As-Siddiq yang lebih senior. Abu Bakar As-Siddiq itu melakukan sholat witir sebelum tidur, ya. Sebelum tidur malam. Jadi boleh sholat witir sebelum tidur, juga boleh sholat witir setelah bangun tidur, ya. Dua-duanya dicontohkan oleh sahabat Nabi, dan itu ditanyakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak tertinggal sahabatnya yang khusus Khulafaur Rasyidin ini daripada mengerjakan sholat witir. Beliau tanyakan. Tidak ditanya sholat tahajudnya, tapi yang ditanya sholat witir. Karena sholat tahajud memang wajib bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ingin membebani kewajiban itu kepada umatnya, tapi sunnah. Adapun sholat witir meskipun dia sunnah, tapi ditekankan sekali, ya, ditekankan sekali. Apalagi dengan hadis innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu satu dan Allah menyukai yang ganjil. Bukan sesungguhnya Allah ganjil, ya. Sesungguhnya Allah itu satu dan menyukai yang ganjil. Baik, kita melangkah masuk kepada kajian salah satu dalam Ramadan ini. Kita akan temukan yang namanya zakat. Apa namanya? Zakat. Ramadan biasa digunakan sebagai tolak ukur waktu juga dalam mengeluarkan zakat mal. Juga di dalamnya di akhir-akhir Ramadan ada yang disebut zakat fitrah. Jadi zakat itu ada 2 macam. Zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal itu zakat harta, zakat kepemilikan. Punya harta. Harta itu umum. Ada harta berupa uang, ya, atau alat tukar. Ada harta berupa ternak, kita punya hewan ternak. Ada harta berupa pertanian, yang punya sawah atau kebun. Ada zakat berupa pertambangan, yang punya pertambangan, ya. Ada zakat berupa apalagi Pak? Harta uang, ya, emas masuk dalam uang, ya, harta uang maksudnya. Jadi harta itu ada uang, emas termasuk. Justru sebenarnya emas dulu, kemudian uang dikiaskan, ya. Uang ikut hukumnya emas, karena uang itu pengganti emas. Nah, ini yang mulai terbalik Pak zaman sekarang. Nanti akan kita bahas ini detailnya. Ini saya kira ini udah banyak sekali pergeseran ilmu, ya. Sampai terbalik sekarang dunia ini, ya, sampai terbalik. Ada fatwa-fatwa yang menyelisihi fatwa terdahulu.
Jadi emas, kemudian uang ikut di dalamnya, kemudian peternakan, pertanian atau perkebunan, kemudian pertambangan. Ada lagi? Ya? Perdagangan, ya betul, perdagangan. Jadi ada berapa macam, Pak? 5. Apa tadi? Emas dan uang di dalamnya, peternakan, pertanian, pertambangan, perdagangan. Ada lagi? Ada yang ketinggalan? Harta benda termasuk juga ya? Harta benda yang tidak menghasilkan tidak. Misalnya kayak mobil, rumah, itu tidak ada zakatnya. Yang dipakai sehari-hari, yang tidak bernilai numu, pertumbuhan dan menghasilkan, yang bukan bersifat investasi bisnis. Misal nih Pak, Bapak jualan barang-barang elektronik, TV, kulkas, radio, gitu. Radio udah nggak ada ya, udah nggak zamannya radio. Ya, pokoknya barang-barang elektronik. Nah di toko Bapak punya TV buat nonton. Nah itu TV yang buat nonton itu termasuk dihitung nggak nanti waktu penghitungan zakat? TV yang buat nonton sehari-hari, yang nggak dijual, yang nempel di tembok untuk nonton saja, bukan buat dijual, bukan. Tapi ada juga yang nempel di tembok, display untuk dijual. Nah itu yang beda. Jadi TV yang emang punya kita buat rumah tangga itu jangan dihitung untuk zakat. Yang dizakati adalah yang dibisniskan, yang dijual belikan. Sedangkan yang kita pakai tidak. Jadi jangan sampai dihitung semua, jangan. Atau Bapak jual beli mobil, punya showroom, mobilnya banyak. Nah di antara mobil itu ada mobil Bapak parkir, mobil pribadi parkir buat dipakai sehari-hari. Apakah itu juga dihitung? Tidak. Mobil pribadi yang dipakai tidak dihitung sebagai zakat perdagangan. Adapun mobil-mobil yang diperjualbelikan itu dihitung. Gimana? Orang punya harta emas misalkan ya, yang punya gitu, yang dipakai gimana? Nah untuk emas dipakai tidak dipakai dihitung semua. Nah, ini emas beda. Ada pendapat yang emas itu kalau dipakai tidak dizakati. Menurut saya itu kurang kuat pendapatnya. Karena emas bagaimanapun mau dipakai nggak dipakai tetap dia bernilai uang, bernilai bisnis, bernilai, justru penilaian semuanya itu pada emas dan perak. Meskipun dia udah jadi perhiasan, dia udah jadi gelang, dipakai sehari-hari. Nah ini nanti akan panjang pembahasannya nanti dengan zakat, bukan dengan zakat, dengan masalah cicilan. Nah ini kredit emas ini nanti itu kita bahas nanti. Dan saya pikir ini bersinggungan dengan bahkan fatwa MUI ini. Yang saya sayangkan kenapa sekelas MUI mengambil fatwa yang lemah di bawah lemah. Jadi sandarannya kepada fatwa Ibnu Taimiyah yang itu fatwanya lemah kasih jabatan dibandingkan fatwa ulama terdahulu. Nanti kita akan cerita itu panjang sekali ya. Dan itu satu hal yang mau saya buat dalam tesis saya gitu. Jadi analisis kritik gitu, studi kritik terhadap pendapat yang mengatakan boleh kredit emas gitu. Itu sangat-sangat lemah di bawah lemah ya, nanti kita bahas itu ya Pak. Kembali lagi tadi zakat itu ya. Kemudian zakat fitrah, kita mulai zakat fitrah dulu aja ya. Zakat yang 5 tadi ini nanti akan kita bahas juga. Zakat fitrah, kalau tadi zakat mal adalah zakat kepemilikan, kalau zakat fitrah apa Pak? Zakat atas diri kita. Jadi kita keluarkan sebagian bahan makanan pokok ya, karena tidak ada nas dalam bentuk uang, tapi bahan makanan pokok untuk mensucikan diri kita ya,
Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang muttafaqun alaih, dalam riwayat Al-Bukhari ada, riwayat Muslim ada. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah itu sebanyak satu so dari kurma kering, dan atau satu so dari gandum. Nah, dilihat dari jenis makanannya ini, maka diambil kesimpulan oleh para imam mujtahid yang dimaksud adalah makanan pokok. Jadi satu so dari makanan pokok, secara tekstual di hadis disebutkan kurma dan gandum. Maka kalau di Indonesia tidak ada kurma, tidak ada gandum, bisa diganti dengan makanan pokok di negeri tersebut, yaitu beras. Diwajibkan atas siapa? Kepada siapa? Alal abdi wal hurri, atas hamba atau budak. Wah, udah kalau udah atas hamba saja wajib, apalagi yang bukan hamba, yang bukan budak. Orang merdeka pun wajib. Wal hur, dan orang merdeka. Kemudian siapa lagi? Waz-zakari wal unsa, juga kepada laki-laki maupun perempuan. Kepada siapa lagi? Was-saghiri wal kabir, kepada yang kecil dan juga kepada yang besar. Kepada anak kecil maupun kepada orang dewasa. Maksudnya anak kecil bagaimana? Apakah ada batasan usia, Pak? Anak baru lahir gimana? Wajib nggak zakat fitrah? Wajib. Ya. Keumuman hadis ini alas sogir, kecil, pokoknya kecil gitu. Selagi dia hidup, lahir di bumi, wajib. Nggak ada batasan minimal, misalnya 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun, tidak ada. Ya, karena keumuman hadis ini dikatakan anak kecil, maka yang baru lahir pun, lahir nih sebelum sholat Idul Fitri, wajib dia udah zakat. Lah kan dia masih kecil, belum bisa nyari nafkah. Bagaimana tuh, Pak? Bayar zakatnya gimana? Orang tuanya yang wajib, khususnya yang menanggung nafkahnya, yaitu ayahnya. Kalau tidak ada ayahnya, sudah meninggal, hanya ada ibunya, ya berarti ibunya yang wajib membayarkan zakat. Kok wajib? Kan dia anak yatim. Gimana tuh, Pak? Kan si bayi itu anak yatim, bapaknya udah meninggal. Gimana, Pak? Apakah anak yatim wajib? Ayo. Wajib tetap. Sekalipun dia anak yatim, tapi jika punya harta, bagi orang tuanya ada lebih harta, wajib. Nah, nanti kenapa nih wajib nih? Kenapa? Kan dia anak yatim, tapi kok tetap wajib. Nah, kita lanjutkan dulu. Tadi, jadi anak kecil dan orang dewasa, minal muslimin, daripada orang-orang Islam. Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah, dan memerintahkannya zakat ini dibayarkan atau dilaksanakan sebelum orang-orang berangkat sholat Aid. Jadi sebelum orang-orang berangkat sholat Aid. Jadi itu ya, batas maksimalnya sebelum sholat Aid. Lalu bagaimana kalau telat? Sudah sholat Aid baru bayar zakat fitrah, bagaimana, Pak? Sedekah. Ya, maka dia termasuk sedekah.
Tapi zakat fitrahnya gimana? Ya sudah lewat. Wallahu a'lam. Terus apa kerugiannya kalau tidak bayar zakat fitrah? Nah, kita lihat lanjutannya. Ada hadis lain ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah ya sebagai pensucian, tuhratan lis-shaim, pensucian bagi orang yang berpuasa kemarin tuh selama sebulan Ramadan. Loh, kan dia puasa, disucikan dari apa? Kan dia bersih Pak puasa. Enggak menahan mata, menahan pendengaran, menahan lisan, menahan makan, menahan kemaluan. Kan dia suci Pak. Menahan dari apa? Suci dari apa? Minal lagwi warrafath, dari perkataan yang sia-sia, yang melalaikan, dan juga perkataan yang jorok, yang buruk, yang mungkar. Seperti apa misalnya? Bohong ya kan? Kan kemarin di bab membatalkan puasa ada nggak Pak bohong? Ada nggak? Nggak ada kan? Iya, bohong itu nggak membatalkan puasa. Makanya secara hukum fikih bohong itu nggak batalin puasa, tapi mengotori puasa. Maka dari itu Rasulullah mewajibkan zakat fitrah tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath. Dia marah-marah, emosi, ya kan? Itu puasanya kotor, maka disucikan oleh zakat fitrah. Inilah mudahnya Islam ya, rahmatnya Islam. Jadi kita puasa juga masih nggak bisa nahan emosi, nggak bisa nahan lisan dari bohong, tapi tetap bisa dihapuskan oleh zakat fitrah. Itu satu sisi. Sisi lainnya apa zakat fitrah? Nah, kata Rasulullah dalam hadisnya lanjutannya, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan ya, untuk orang-orang miskin. Jadi itu alasannya zakat fitrah diwajibkan. Ada dua sisi. Sisi pertama apa tadi? Membersihkan diri kita dari ucapan-ucapan buruk selama puasa, dan sebagai makanan bagi orang-orang yang pada saat Idul Fitri. Nah, fitrun itu kan berbuka, udah nggak puasa lagi. Dikhawatirkan di hari berbuka itu ada yang tidak bisa makan. Ya, udah saatnya berbuka saja masih nggak bisa makan. Maka kita berbagi. Maka dari itu tadi, yatim tidak jadi penghalang zakat fitrah. Selagi dia mampu, meskipun yatim ya, punya lebih dari apa yang dia makan di hari itu, maka wajib tetap zakat fitrah. Orang tuanya membayarkannya atas nama si anak tersebut ya. Jadi supaya benar-benar tidak ada lagi yang tidak bisa makan di hari itu. Itu luar biasa. Idul Fitri, semua harus merasakan. Semua harus merasakan. Kemudian man addaha qabla shalah, siapa saja yang mengerjakan zakat fitrah sebelum salat Id, fahiya zakatun makbulah, maka itu termasuk zakat yang diterima. Disebutnya zakat kalau sebelum salat Id. Wa man addaha ba'da shalah, siapa yang mengerjakannya zakat fitrah ini setelah salat Id, fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka itu termasuk sedekah. Ya, jadi kalau yang mengerjakannya setelah salat, ya itu sedekah saja, tetap ada pahala sedekah, tapi dia ketinggalan keutamaan
mensucikan dirinya dari hal-hal yang mengotori puasa kemarin gitu. Dan wallahu a'lam dosanya bagaimana dosa zakat fitrahnya. Kan zakat fitrah ini wajib. Bahkan redaksi hadisnya fardu. Ya, dalam sebagian madhab itu mengatakan fardu itu di atas wajib. Fardu itu mutlak, sedangkan wajib itu masih zonni. Fardu itu qat'i, tauqifi, tidak bisa diganggu gugat. Tapi kalau wajib itu zonni. Maka hati-hati dengan zakat fitrah, jangan sampai terlewat. Gimana Tan kalau orang yang nggak punya sama sekali? Ya dia berarti menerima zakat. Iya, masih dalam keluarga zakat fitrah. Jadi keluarga zakat fitrah itu ada yang memberi zakat, ada yang menerima zakat. Alhamdulillah. Jadi kalau dia nggak punya sama sekali, justru dapat zakat. Alhamdulillah ya. Kalau tadi kan disebutin yang yatim wajib bayar zakat. Dan kemudian yatimnya yatim apa? Tapi sebenarnya dia masih punya keluarga, meskipun ya kakak ipar ya. Nah, gimana hukumnya dia minta dibayarin zakatnya sama orang lain bukan keluarga? Boleh? Boleh ya. Yang menanggung itu nggak mesti orang tua. Misalnya orang tuanya sudah nggak ada orang lain yang menanggung dia gitu, yang menanggung, yang menafkahkan sehari-harinya, maka boleh. Anak yatim itu nggak mesti nggak mampu loh ya Pak. Makanya tadi saya bilang anak yatim itu tetap wajib. Kenapa? Ada anak yatim itu kaya. jadi jangan diterjemahkan, ditafsirkan anak yatim itu selalu miskin, enggak. Misalnya anak pejabat gitu, atau anak orang kaya, bapaknya meninggal kan dia yatim. Ya tapi peninggalannya kan banyak. Hanya saja dia yatim. Makanya harta yatim kan biasanya dipegang oleh orang-orang yang dewasa yang bisa mengelola harta, selagi anak itu masih belum ngerti. Nah, makanya di dalam ayat Quran itu ada la ta'kulu amwalal yatama zulman, ya kan? Jangan kamu makan harta anak yatim. Itu anak yatim tuh punya harta. Jangan kamu campurkan harta kamu dengan harta anak yatim yang kamu pegang. Nanti ketika dia sudah dewasa diserahkan harta itu kepada anak yatim itu. Jadi tetap wajib anak yatim. Tapi kalau kemudian dia anak yatim terus nggak punya apa-apa, ya berarti dia berhak dapat zakat fitrah. Makanya harus dipahami, kita menyantuni anak yatim yang nggak mampu, bukan anak yatim yang kaya raya, bukan. Jangan sampai salah. Ya, lebih dahulukan yang miskin, fakir, miskin. Kalau kebetulan dia yatim, ya itu tambahan predikat gitu kan, tambahan sifat dia udah miskin, fakir, kemudian dia yatim gitu. Tapi kalau anak yang yatim tapi dia kaya, banyak harta warisannya, ya itu wajib, tetap wajib. Bahkan harta anak yatim itu kalau ada setahun dihitung masih wajib zakat, nisabnya masuk, harus dizakati. Pengurus yang mengelola harta anak yatim itu harus mengeluarkan zakatnya, nggak boleh enggak. Anak yatim harus mengeluarkan zakat kalau uangnya banyak melebihi nisab zakat mal, maksudnya zakat mal ya. Begitu juga zakat fitrah. Gitu Pak ya. Jadi tidak ada yang lolos dari zakat ya? Iya, tidak ada. Ini hadisnya tadi semua. Al-abdu wal-hur, hamba dan dewa dan merdeka, as-saghir wal kabir, anak kecil dan orang dewasa. Apalagi tadi? Az-zakar wal unsa, laki-laki dan perempuan. Gimana? Kalau fakir yang memang dapat zakat ya, terus dia sudah dapat lebih, terus dia menjakatkan lagi gimana? Bisa dia? Oh iya. Ya kalau dia misalnya sampai seperti itu ya, zakat fitrah tuh sampai wajibnya seperti itu. Ketika dia fakir terus menerima zakat
misalnya banyak sampai lebih, maka dia juga wajib mengeluarkan zakat. Diserahkan lagi ke siapa gitu, ke panitia zakat, nggak apa-apa, bayarkan demi ya melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena apa? Faidahnya tadi dua sisi. Dia mau nggak puasanya kemarin dibersihkan dari kotoran-kotoran gitu. Ya. Dia oke sebagai penerima, tapi kan setelah menerima dia dapat misalnya banyak. Ya, maka alangkah baiknya ya, bahkan disebutkan oleh ulama ketika dia mendapatkan harta itu lebih, ya makanan bukan harta ya, makanan itu lebih, maka hendaknya dia mengeluarkan lagi untuk zakat fitrah yang lain. Jadi saling memberi ya, saling memberi, itulah luar biasanya ajaran Islam. Jadi dia memberi lagi untuk demi dua sisi tadi. Yang pertama tuhratan lis-shaim minal lagwi war-rafath, mensucikan diri si orang yang puasa dari perkataan kotor, dan saling memberi makan untuk orang miskin. Nah, kalau dalam hal membayar zakat, kalau sekarang kan sudah ada badan pengelolanya. Ya. Dulu itu kan biasanya kita membayar, oh ini kita tahu kita langsung. Nah, ini sebetulnya gimana? Nggak apa-apa. Jadi kalau Mau langsung nggak apa-apa, selama tahu gitu kan. Tapi kalau yang kerepotan juga nggak apa-apa, diserahkan ke amil zakat ya, amil zakat, pengelola zakat. Nah itu nanti ada bab tersendiri juga, akan kita kupas sebenarnya siapa yang berhak mengelola zakat. Ini kalau saya sampaikan banyak sebenarnya yang nanti harusnya tutup. Lembaga-lembaga zakat itu tutup. Tutup. Kenapa tutup? Ya bukan apa ya, siapa sebenarnya yang berhak mengelola zakat, mengambil zakat itu siapa, itu nanti. Nah tadi kita bahas dulu berapa kadar zakat fitrah. Berapa Pak? Satu sok tadi ya, disebutkan satu sok. Nah satu sok itu berapa? Seapa? Iya, berapa gini Pak? Kan kalau satu gini satu mud kemarin ya. Kalau satu sok itu berapa? 8 on itu ya satu mud. Beda mud dengan sok. Nah ini yang dipakai dalam zakat fitrah satu sok, bukan satu mud. Kalau satu mud itu kafarohnya orang yang fidyah, orang tua yang bayar fidyah itu satu mud. Nah kalau zakat fitrah itu satu sok, beda. Nah, satu so itu adalah berapa? Ya, sebelum ke liter. Satu so itu adalah 4 kali lipatnya mud. Jadi kalau satu mud kemarin 0,6777 kilo menurut kamus bahasa Arab, atau 0,778 menurut kamus fikih kontemporer, atau 0,8 dari 8 ons kalau mau kita bulatkan, atau mau dibulatkan lagi 1 kilo gitu. 1 kilo kalau mau dibulatkan lagi terserah kan. Mau di 1 kiloin atau 0,8. Ya kalau bayarnya banyak ya mau di 0,8 ya nggak apa-apa. Tapi dilebihkan lebih afdol gitu kan. Ya masa kita ngasihnya beras doang kan gitu. Ya udah anggap aja sekalian bayar lauknya tapi dalam bentuk beras juga gitu kan. Ya udah 1 kilo gitu. Nah 4 kali lipatnya Pak, karena penghitungan mud itu 1/4 sok. Jadi ngitung mud itu 1/4 sok. Maka kalau 4 kali lipatnya misalnya 8 ons, 8 kali 4 berapa? 2,4. Makanya dalam mazhab 3,2 ya. Iya 3,2. Ya makanya dalam penghitungan kita dibulatin 3,5. Ya, betul ya? 3,5 kilo. Ya, silakan.
Nah, sebenarnya 3,5 liter ya. 3,5 liter. Nih, bentar. Liter sama kilo tuh banyakan kilo. Ya, berarti 3,5 liter itu betul 3,2 kilo kali ya. Iya, jadi ngambil ukuran pasnya. Lebih bagus kalau mau dilebihin 3,5 kilo, jangan liter. Kalau liter kecil. Karena 1 kilonya 1,2 liter kalau nggak salah, atau 1,1 liter. Tergantung barangnya sih. Ya. Itu afdalnya untuk beras atau uang? Nah, kalau afdolnya sebenarnya bukan afdolnya, Pak. Harusnya berbentuk makanan. Karena dalam hadis-hadisnya dan amal ahli Madinah, penduduk Madinah itu tidak ada yang membayarkan zakat pakai uang. Seandainya dibayarkan pakai uang, itu pasti sahabat dan penduduk Madinah itu mengerjakannya. Karena Rasulullah di zaman itu juga sudah ada mata uang, tapi Rasulullah tidak pernah menggantikan dengan uang. Begitu juga kaitannya dengan hadis tadi. Kaitannya dengan hadis tadi apa, Pak? Tuhratan lis-shagwi war-rafath wa tu'matan. Nah, itu dia kata kuncinya. Tu'matan itu sebagai makanan. Dikhawatirkan kalau digantikan dengan uang, si penerima zakat menerimanya uang. Si penerima zakatnya ya, bukan si amilnya. Kalau kita ke amil masih boleh lah pakai uang. Nanti amil mengelola, digantikan jadi beras. Tapi kalau si penerima zakat menerimanya uang, dikhawatirkan enggak jadi beli makanan namanya. Dia jadiin beli pulsa, dia jadiin beli apa. Padahal maksud daripada zakat fitrah adalah tu'matan lil masakin. Supaya ada kita berbagi makan di hari fitrah, di hari fitri, di hari berbuka. Kan intinya itu. Idul Fitri kan hari berbuka, jangan lagi ada yang puasa. Kadang kan kita kelewat orang-orang itu, meskipun dia nggak mampu ya. Kadang dia lebih rela lapar, mengutamakan ngisi pulsanya daripada mengisi perutnya. Betul Pak? Nah, kita menghindari itu. Kadang mereka yang nggak bisa manage gitu, udah dikasih rezeki malah dialihin ke yang lain, gitu kan? Bukannya kita untuk bahan makanan dulu gitu kan. Tapi mazhab Hanafi membolehkan. Tapi wallahu a'lam ya, membolehkannya ini nah itu tadi, apakah membolehkan dalam maksud si pembayar zakat ke amilnya, nanti diamil baru dikelola, dijadiin beras gitu. Karena banyak yang menerima enak mentahnya aja. Ya mentahnya berasnya. Jangan duitnya, ya, jangan duitnya Pak. Kita menghindari menyalahi sunnah Rasulullah. Menghindari menyalahi sunnah Rasulullah. Gimana kalau yang dikasih uang tuh istilahnya? Dia dibeliin cuma untuk bermanfaat gimana? Misalkan pulsa bermanfaat juga, pulsa listrik, misalkan juga uangnya penerima itu udah hadiah. Itu dipergunakan untuk yang bermanfaat. Ya, kembali lagi ini dia maqasidus syariah masuknya. Dalam kitab Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah karya Ibnu Ashur itu disebutkan dalam satu bab, bahkan dalam judul babnya Adillatus syar'iyyah al-lafziyyah la tastaghni 'anil maqasid an ma'rifatil maqasid asy-syar'iyyah. Dalil-dalil syariat yang jelas secara lafaz itu tidak memerlukan lagi maqasid syariah. Jadi kita tunduk saja sama hadis, tunduk sama ayat. Maka kalau hadisnya tidak ada membahas sekalipun sedikit pun tentang zakat fitrah pakai uang, jangan kita kerjakan pakai uang. Jangan kita kerjakan berikannya dalam bentuk uang kepada penerima. Kalau kepada amil masih boleh ya, nanti amil merubah jadi beras. Dikhawatirkan kita nggak tahu kok maqasid syariah yang mau dikehendaki syariah, yang dikehendaki Allah itu apa.
Sedangkan Rasulullah sudah memberikan kisi-kisinya tu'matan lil masakin, sebagai makanan. Meskipun tadi urgent untuk listrik, itu kan bisa lewat jalur lain. Kan dalam Ramadan ada zakat mal, nah itu nanti ada zakat mal. Nah ini khusus zakat fitrah ini udah makanan gitu, jangan dialihkan, makanan. Kalau dia nanti butuh listrik, butuh apa? Ada zakat mal. Insya Allah itu lebih banyak daripada zakat fitrah. Gitulah ya. Makanya untuk menghindari itu, amil itu jangan ngasih uang. Kita nggak tahu apakah kita berdosa apa enggak. Yang lebih pasti ya lebih dekatnya berdosa, karena nggak ada hadis yang menunjukkan itu untuk selain makanan. Itu harus makanan. Oh dijual lah Boy. Berasnya dijual. Kalau kebalikannya ya dibalikannya ya. Ini berat tugas kita, terutama mengurus DKM ini. Kalau mau selamat gitu ya, mau amannya, kita serahkan berasnya saja. Nanti mau berasnya sama si penerima mau dijual itu wallahu alam. Itu kan udah hak milik dia. Tapi kita sebagai yang wajib mengeluarkan dan mendistribusikan, menyerahkannya sesuai hadis, kan gitu, berupa makanan. Nanti si penerima kan udah hak dia. Saya nerimanya beras banyak, ya terserah dia mau dijual dalam bentuk uang. Itu udah halal di situ, udah terurai gitu loh. Udah terurai dari sisi kewajiban mengeluarkan bahan makanan, dan terurai dia sudah menerima, dijual belikan itu udah terurai dalam hukum jual beli. Itu terserah itu. Mau dia makan, kan kalaupun dia makan misalnya kebanyakan, saya jual aja dah itu. Saya butuh buat bayar listrik, sedangkan yang zakat mal belum nyampe gitu, misalnya belum ada yang bayar zakat mal. Nah, itu udah intinya udah keluar dari tanggung jawab ya. Taklifinya udah lepas dari si pengelola, pembayar zakat udah lepas. Dan dia pun nggak salah, si penerima nggak salah mau dijual lagi atau gimana, nggak salah. Sama seperti Idul Adha itu kan membagi-bagi daging. Kan ada penerima daging, dia misalnya nggak bisa makan daging atau nggak bisa masak, nggak sempet. Akhirnya masih penerima dijual, boleh nggak? Ya terserah itu. Terserah si penerima, orang udah diterima sama dia, yang penting udah diterima. Itu udah hak dia, mau dia jual lagi atau dia mau kasih tetangga, itu udah hak dia. Karena dia kan nggak bisa ngelola, misalnya nggak bisa masaknya, nggak punya minyak goreng gitu kan, nggak punya bumbu-bumbu, bahkan lebih ribet. Jadinya kalau dia nerima daging, aduh jadi lebih ribet ini. Mendingan makan biasa gitu, makan tempe goreng atau makanan yang lain. Banyak kayaknya kena itu sekarang menerimanya itu ambil pulang. Ya lebih baik dihindari. Dan Lebih baik kalau beras dihindari. kira kalau dikeluarkan 35. Sekarang Kalau kita Jakarta ya, tinggal kita pilih kan. itu sama keluarga yang memang nggak mampu juga boleh ya. Gimana sama keluarga? Kita berzakat sama keluarga sendiri yang nggak mampu bisa ya, boleh. Keluarga sendiri itu siapa nih Ya maksudnya? misalnya saudara lah, saudara. Saudara jauh ya? Ya mau dekat mau jauh boleh nggak? Ya memang kalau dia tidak mampu. Satu yang Kalau yang bukan di bawah dia dalam keluarga dia itu boleh. Misalnya ya ponakan, bukan orang yang dinafkahi. Tapi kalau istri, anak, cucu itu nggak boleh. Tapi kalau ponakan, begitu ya Pak Haji ya? Kalau ponakan masih boleh ya Pak Haji? Kalau di luar dia yang wajib dinafkahi ya. Kalau yang wajib dinafkahi nggak boleh. Justru ya dia kan wajib mengeluarkan zakat anaknya. Tapi kalau bukan anaknya, bukan istrinya, bukan cucunya, itu boleh. Nah terus kalau kita memberikan itu kan biasanya ada bacaan doanya tuh. Ya.
Bukan doa, niat. Niat. Yang memberikan tuh niat. Niat ya. Niat itu dalam hati saja atau dilisankan, dan bahasa Indonesia nggak apa-apa. Niat saya mengeluarkan zakat fitrah atas diri saya dan anak saya dan istri saya, fulan sebutin namanya, lillahi ta'ala nih. Nah, si penerima amil ya kemarin, wasolli alaihim, bacakan doanya kepada mereka yang mengeluarkan zakat. Maka amil harus membacakan doa. Ajarakallahu fima a'tait, gitu kan. Wa baraka fima abqait. Itu kan yang maksud saya itu doanya itu, kalau si penerimanya nggak bisa nggak masalah kan? Nggak masalah. Penerima nggak wajib doa. Yang doa itu yang yang menerima justru yang mengelola zakat. Amil si amil membacakan doa. Kalau nggak apa nih bahasa Indonesia nggak apa-apa. Alhamdulillah saya terima zakatnya atas fulan. Semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada dirimu, memberkahi apa yang engkau keluarkan, gitu kan. Udah gitu aja. Itu perkataan itu wajib nggak, Dan? Ya wajib. Perkataan itu wajib. Iya, doa itu. Iya, maksud saya gitu. Kalau kita memberikan sama orang yang nggak mampu, yang nggak bisa baca, nggak bisa apa, cuma terima aja. Itu pertanyaan saya itu. Intinya. Oh gitu. Intinya itu. Jadi lebih baiknya ngasihnya ke lembaga amil berarti kan ya. Nah, kalau lembaga amil kan udah jelas. Nah. Saya terima dengan doanya. Kalau kita berikan sama Kalaupun dikasihkan langsung, insya Allah malaikat yang mendoakan. Iya. Nah, ini jatuhnya ke sini Pak. Arahnya nanti gini. Maksud saya, penerima zakat bukan penerima. Amil zakat itu yang berhak siapa? Oke, tadi kalau penerima, insya Allah malaikat yang mendoakan. Kan ketika kita menyantuni anak yatim, ketika kita menyantuni para du'afa, itu malaikat mendoakan kita Pak. Meskipun dia diem, si anak itu diem, orang miskin itu diem. Karena innama tungsoruna bidu'afaikum, kamu itu nanti akan ditolong oleh orang-orang du'afa di antara kalian. Itu karena kita suka memberi. Pemberian kita itu jadi doa buat kita. Meskipun dia diemnya mereka itu doa. Tapi pengelola zakat itu jatuh dalam ayat apa kemarin? Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Nah itu wa sholli alaihim, doakan mereka setelah mereka mengeluarkan zakat, doakan mereka. Itu jatuh perintah kepada amil. Dalam hal ayat tersebut Rasulullah diminta mendoakan. Ya, itu wajib mendoakan. Kalau gini kan, al-muhrijah fi zakat fitri kan yang mengeluarkan zakat itu. Gimana? Al-muhrijah fi zakat fitri. Iya itu niat. Iya niatnya gitu. Iya. Sebut berapa namanya si asli. Iya, itu pembayar zakatnya yang membaca. Oh, belum kan. Lain bacanya ya. Mau bahasa Indonesia, bahasa Arab nggak ada masalah. Itu bahasa apa saja boleh. Iya. Itu yang menerima zakat, pengelola baca doa itu. Ya, begitu. Jadi satu sok ya 3,5 liter atau 3,2 kilo. Ya. Tapi saya baca kemarin di selebaran madrasah itu 3,5 kilo Pak, bukan liter. 3,5 liter. Tapi kalau yang saya terima 3,5 kilo yang di selebaran madrasah tempat sekolah anak itu. Di sekolahan anak saya 3,5 kilo. Ya mungkin nggak ada masalah lah 3,5 liter atau kilo. Yang jelas 3,2 ya, minimal 3,2 kilo. Nanti kalau di liter 3,5 liter gitu nih. Artinya kalau lebih nggak masalah kan? Iya, kalau lebih nggak masalah. Ini 5 kilo nggak masalah kan? Iya, nggak masalah. Baik, jadi seperti itu. Nanti kita akan bahas ya kalau ada waktu, insya Allah. Lanjutannya ya masih dalam zakat. Entah nanti kita bahas masih zakat fitrah atau zakat mal. Dan terutama tadi siapa yang berhak mengelola itu. Bagaimana lembaga-lembaga pengelola zakat itu. Seperti mohon maaf kita sebutkan contoh yayasan-yayasan seperti itu gimana?
gimana? penyalurannya itu. Ya. Soalnya apa Pak? Ini saya kasih ini sedikit ya, mukadimah sedikit. Saya kerja di lembaga perbankan. Mereka lembaga-lembaga itu disayangkan, ya, sangat disayangkan, mengajukan kredit sepeda motor, kredit mobil, itu pakai harta itu. Yang mana motor-motor itu memang bukan punya individu, punya lembaga yayasan tersebut, tapi dimanfaatkan untuk karyawan-karyawannya. Jadi semacam fasilitas operasional. Tapi pertanyaan saya begini, kenapa motor-motor itu nggak merupakan kewajiban dari sisi si karyawan? Sebagaimana kita temu di brosur-brosur pembukaan lowongan kerja itu disyaratkan punya motor sendiri kan gitu. Itu padahal yang dalam kapasitas perusahaan yang itu bukan lembaga sosial, itu untuk mencari nafkah. Nah ini lembaga sosial kok malah memfasilitasi, dan itu diambil dari harta-harta para pengeluar zakat, sedekah. Kenapa nggak dialihkan langsung itu berupa materi yang diterima mustahik? Misalnya ada orang berniat untuk anak yatim, berniat untuk sedekah, kok dijadikannya berupa motor kan gitu. Udah gitu bayarnya kredit, ngutang. Alangkah baiknya kalaupun misalnya ini kita belum tahu hukumnya apa, kita hanya masih lihat dari sisi kayaknya ada yang janggal gitu. Nggak tahu saya di hati Bapak ini ada yang janggal nggak Pak kalau kayak gitu. Dari sisi kok ngutang gitu. Padahal mereka punya cash, kalaupun itu betul harta mereka boleh dijadikan barang operasional satu lembaga untuk kebutuhan amil zakat, dijadikan berupa motor. Kalau toh boleh beli tunai dong gitu kan. Jangan ngutang ini. Ini kok lembaga sosial dari zakat, sedekah dan lain-lain ngutang gitu. Ngutang. Kan gitu. Ya meskipun hutang itu diperbolehkan, tapi kan diperbolehkan secara individu. Nah kalau secara lembaga, apalagi lembaga ini adalah lembaga pengelola zakat, itu bagaimana hukumnya? Dan lagi-lagi jadinya pertanyaan mendasarnya, siapakah yang berhak mengelola zakat? Kalau saya, jawaban saya, yang lebih berhak mengelola zakat adalah pemerintah. Nggak ada lagi yang lain. Basnas. Entah Basnas atau apa. Nggak ada lagi yang lain yang swasta-swasta. Enggak. Kenapa? Misal, kalau lembaga itu tutup, yayasan itu tutup, swasta nih ya, ini swasta tutup, itu gimana? Harta-harta mereka yang sudah jadi barang-barang operasional itu, yang udah jadi AC, yang sudah jadi motor, sudah jadi mobil, akhirnya adalah jadi milik yayasan, dan itu yayasan milik beberapa orang individu, milik pribadi orang. Beda dengan pemerintah. Kalau pemerintah kan statusnya bukan dimiliki perorangan, tapi amanat. Inventaris negara, amanat untuk maslahat umum. Misalnya itu jadi AC, jadi mobil, jadi motor, siapapun pengganti pengurusnya gitu kan. Di dalam Basnas itu nanti dia hanya berganti orang. Sedangkan barang-barang operasional itu tetap kepemilikannya milik umat kan gitu. Tapi kalau yayasan kan milik individu Pak. Pemegang sahamnya di akta pendiriannya itu kan ada si ini berapa, si ini berapa. Jadi semacam jadi bisnis. Meskipun itu lembaga sosial, tapi kan lembaga bisnis juga pada akhirnya. Nah itu yang jadi kenapa saya ada rasa janggal. Nah dalilnya apa kalau kita lebih pas itu pemerintah? Khudz min amwalihim shadaqah. Ambillah dari mereka harta-harta mereka sebagai zakat. Siapa yang dikhitabkan di situ? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah atas nama pribadi? Nah, baik, itu akan kita kaji esok hari ya. Mudah-mudahan
kita ada waktu, masih ada umur untuk mengkaji itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kurangnya, kesalahannya mohon dimaafkan, dan mohon kalau ada kekeliruan nanti ada yang meluruskan. Kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum.